Gimana, Kak? Sekarang hidup Bapak tergantung dari alat aja, Mei. Sebagai keluarga kita harus mutusin. Waktu itu aku minta tolong sama Bapak untuk jemput Rio. Alatnya mau dibiarin atau dicabut. Vision Plus. Cuman ya menurut saya itu adalah konsekuensi kalau misalnya kita tuh udah menganggap keluarga itu penting, ya kita harus mau berkorban untuk keluarga kita. Halo semuanya, nama gue Ezron. Sekarang ini kerjaan gue digital creator, khusus bidang travel, lifestyle, sama tech. Kalau misalnya sekarang tuh aku ada melihara 4 ekor malamut. Terus sepupu aku ada melihara 1 ekor Jack Russell Terrier. Jadi 5, tapi yang malamut tinggal sama aku, yang Jack Russellnya tinggal sama sepupu aku. Spike punya anak, ada 5. Shadow, Jun, Elsa, Kayla, sama Layla. Ini Kayla sama Layla nih kembar. Nah, mereka diadopsi sama teman-teman aku nih. Terus yang di rumah tuh sisanya ada Shadow, Jun sama Elsa, sama ada mamanya Nala. Ya, Spike itu adalah anjing Alaskan Malamut pertama aku yang aku pelihara, dan kebetulan udah lama banget sama aku dari umur 4 bulan sampai umur 8,5 tahun bareng-bareng, dan Spike kebetulan udah nggak ada 6,5 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, dia udah nggak ada tuh. Jadi Spike itu sebelum dia sakit nggak ada, Spike itu sempat 2 kali sakit parah. Yang pertama itu sakit parasit darah. Waktu itu aku pulang dari kantor, aku lihat, aku cek di kandangnya si Spike. Pas aku buka kandang, Spike tuh udah memisan dari mata, kuping, hidung, sama mulut. Aku panik banget, bawa ke rumah sakit. Kita fight antibiotik nggak stop selama 3 bulan, tapi Spike sembuh pada saat itu. Karena usianya yang masih bisa dibilang prime, 2,5 tahun. Nah, terakhir yang pada saat aku lagi road trip ke Bali, pengawasannya mungkin nggak seketat ketika aku ada di rumah gitu. Nah, si Spike waktu itu lagi musim hujan, si Nala tuh lagi datang bulan, lagi loop namanya kalau misalnya di istilah dunia anjing. Si Spike nungguin Nala terus karena dia mau ketemu sama Nala. Pokoknya dia mau di samping Nala karena Nala lagi loop di depan kandang. Which is depan kandangnya Nala itu ada rumput. Nah, pada saat itu lagi musim hujan, jadi rumputnya basah. Ada satu penyakit yang bisa tersalur dari luka hewan atau dari jilatan cairan gitu, namanya leptospirosis yang disebabkan oleh kencing tikus gitu. Nah, akhirnya kemungkinan besar si Spike terjangkit itu gitu. Pada saat aku pulang dari Bali, Spike masih kelihatan fine aja, dia masih bisa ngeliat, masih bisa memperlihatkan, dia ketemu aku, ditinggal 2 minggu, loncat-loncat dan segala macem. Seneng banget. 2 hari kemudian dia drop sedrop-dropnya. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Ternyata pada saat dia lagi senang-senang banget itu, dia ngasih tunjuk dia senang ketemu aku dan segala macam, itu dia udah sakit gitu. Dan aku nggak sadar gitu. Pada saat dibawa ke rumah sakit, kita udah ngelakuin segala daya upaya. Bahkan pengobatan si Spike waktu itu bukan pengobatan yang diperuntukkan untuk anjing ya. Itu pengobatan yang diperuntukkan untuk manusia. Jadi kayak cuci ginjal dan segala macam. Memperpanjang umurnya Spike selama 7 hari ya. 7 hari, 8 hari. Tapi setelah itu memang dia udah nggak kuat, organ dalamnya udah nggak kuat, akhirnya Spike nggak ada. Nah, itu bisa dibilang sih sampai sejauh ini aku belum pernah tuh ngerasain sesuatu yang kayak gitu dalam hidup aku ya. Patah hati kayak gitu aku belum pernah. Aku sebelumnya terima kasih juga kepada rumah sakit yang udah ngerawat si Spike. Jadi mungkin di beberapa rumah sakit ya, kalau misalnya ada owner atau yang punya mau datang menjenguk, kadang-kadang kalau misalnya udah lewat jam
besuk, kita nggak dikasih masuk gitu kan. Kalau aku tuh kemarin waktu itu aku bilang sama mereka gitu, ini sorry banget nih, tapi saya di sini cuma mau membantu. Kalau misalnya saya nggak boleh nunggu atau jam besuknya udah lewat pun, saya akan tidur di depan rumah sakit nungguin dia. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada keputusan yang harus diambil cepat, kalian bisa langsung reach out ke saya, kalian bisa langsung negor saya, nggak perlu telepon. Ini saya nunggu di depan rumah sakit. 24 jam saya tidur di rumah sakit, pulang 1 jam cuma buat mandi, balik lagi gitu. Jadi kejadian waktu itu saya nungguin kakek saya ya. Kakek saya tuh waktu itu di ICU selama 6 bulan, ya 6 bulan saya nungguin di ICU, tidur digangguin hantu dan segala macem di rumah sakit. Cuman ya menurut saya itu adalah konsekuensi kalau misalnya kita tuh udah menganggap keluarga itu penting, ya kita harus mau berkorban untuk keluarga kita. Jujur sampai sekarang ya, aku tuh kalau misalnya nge-scroll Instagramnya si Spike gitu, bahkan sampai sekarang tuh aku masih belum berani untuk nge-scroll Instagram Spike ke bawah gini, belum berani. Kenapa? Karena kalau misalnya aku ngeliatin beberapa foto Spike yang lama, aku kayak ngerasa kesambar petir gitu, dan aku masih bisa tiba-tiba truk nangis atau gimana. Jadi aku masih menghindari itu semua tuh. Ada beberapa hal sih yang ngebantu aku bisa recover ya. Kalau misalnya melupakan nggak akan mungkin lupa gitu. Kayak waktu menyembuhkan nggak juga. Gitu. Tapi ada beberapa hal faktor penunjang aku bisa lebih cepat ngelihat ke depan. Kenapa? Karena ini ada Shadow di sini, ada Junior dan ada Elsa, anak-anak si Spike yang mereka tuh kalau aku lihat ada bandelnya si Spike, ada bawelnya si Spike di mereka, dan ada segala sesuatu yang sifat-sifatnya Spike tuh mereka punya gitu. Jadi kalau misalnya aku terlalu lama kayak sedih mikirin si Spike, aku jadi nggak fokus bisa ngurusin mereka. Yang mana Spike juga aku rasa nggak mau ya, aku kayak gitu kan. Aku rasa si Spike dari atas udah bakal ngeliatin kita semua, jagain kita, jadi aku juga harus fokus untuk ya mempertanggungjawabkan apa yang udah ditinggalin. Pelajaran yang aku anggap penting dan bisa aku petik dari aku melihara si Spike dan dari aku bersama si Spike ya. Kalau misalnya kita ngasih 100% ke anjing kita, dia akan kasih balik 10 kali lipat, 1000%, bahkan bisa jauh lebih banyak dari itu. Maksudnya itu 100% itu apa? 100% itu kepercayaan dan kasih sayang. Kalau kita kasih dua hal itu, mereka tuh tahu banget apakah kita fokus sama mereka, apakah kita sayang sama mereka. Kalian pasti banyak gitu ngeliat kan, ada owner udah lama gak ketemu sama anjingnya, sebulan tuh anjing ketemu kayak kesetanan, bener-bener kangen banget. Kenapa anjing tuh bisa seperti itu? Karena umur mereka gitu. Kayak misalnya anjing yang ukuran besar, 1 tahunnya mereka itu sama kayak 10 tahunnya manusia. Jadi kalau Spike udah 8,5 tahun, dia udah 85 tahun. Jadi buat mereka kalau nggak ketemu seminggu, ya dikali aja. Mereka udah nggak ketemu lama banget. Kalau udah nggak ketemu sebulan, ya udah nggak ketemunya tuh 10 bulan buat mereka. Itu lama banget. Yang aku petik sih ya, selagi kita bisa ngasih yang terbaik, buat apapun yang kita pelihara, mau kucing, mau ikan, mau anjing, harimau sekalipun, kasih yang terbaik buat mereka. Jadi pada saat mereka udah nggak ada, kita tuh nggak ada penyesalan kayak, aduh dulu kenapa gua nggak kayak gini ya, dulu kenapa gua nggak kayak gini ya, gitu. Jadi penyesalan itu kalau misalnya ada, itu bakal bisa nyakitin kalian. Sebenarnya aku pun di umur aku yang 31 tahun ini pasti masih banyak belajar ya mengenai hal itu. Tapi sejauh ini pengalaman yang aku punya ya, dari apa yang anjing-anjing aku kasih tunjuk ke aku gitu, kayak itu bisa aku simpulkan 100% valid. Jadi kalau kita bisa sayang 100% ke manusia atau ke keluarga kita pun bisa sayang 100% ke hewan yang kita pelihara. Terutama hewan yang benar-benar bisa ngasih tunjuk reaksi mereka seperti anjing gitu. Karena mungkin ya bukan mendiskredit hewan apapun. Kalau misalnya kita pelihara kucing atau misalnya kita pelihara ikan, mungkin mereka
belum tentu bisa ngasih tunjuk rasa sayang mereka kayak anjing ngasih tunjuk rasa sayang anjing ke manusia gitu. Kalau misalnya anjing suka atau nggak suka sama manusia, mereka udah kelihatan jelas. Misalnya anjing ekornya turun, udah jelas itu takut. Kita langsung bisa ngebaca, oh ini anjingnya takut, nggak nyaman. Kalau anjing ekornya naik terus goyang-goyang ketemu manusia, oh ini seneng gitu. Jadi menurut aku sih, aku banyak belajar banget dari hewan yang aku pelihara, dan aku bisa simpulkan itu 100% valid. Hewan bisa sayang ke manusia dan manusia bisa sayang ke hewan. Menurut aku menjadi manusia itu ya, 3 hal deh yang aku sampaikan nih. Peduli sama keluarga kita yang utama, ya. Lakuin segala sesuatu yang kita mau lakuin dan menjadi yang terbaik di apapun yang kita lakuin, ya. Sama yang ketiga mungkin, kalau misalnya banyak orang yang bilang kalian nggak bisa, ya kalian nggak usah terlalu ngedengerin kata orang, karena sebaik apapun hal yang kita lakuin, ya, sebaik apapun kita udah berhasil sukses di dunia ini, orang yang suka dan nggak suka sama kita itu akan 50% nggak suka, 50% suka. Karena itu emang udah struktural dunia tuh bakal kayak gitu. Mau kita baik sama orang, pasti akan ada yang nggak suka. Mau kita nggak baik sama orang, pasti ada orang yang suka. Jadi ya 3 hal itu aja sih yang dari aku menjadi manusia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.